Apriano Saputra Klau, Desri Mano, Emmanuel Seran, Emmanuel Naha, Fatima Da Costa, Febronia Lilianti Bau, Historius Teti Naha, Julio Deorojo Cardoso, Januario Dokarmo. Hanya hadir satu orang. Dari Yuvan terima kasih karena terpujilah engkau di antara wanita. Konsep di papan. Ibu mau tanya dulu ya sebelum kita mulai dengan pelajaran kali ini. Ibu mau tanya dulu kira-kira anak-anak masih ingat tidak tentang materi yang sudah dibahas minggu-minggu kemarin. Apalagi kemarin ini sebelum pelajaran uji praktek, jangan sampai semua ilmu yang pernah diajarkan anak-anak semua lupa. Disintegrasi itu apa? Disintegrasi yang materi yang kemarin sudah diajarkan. Ada yang masih ingat apa itu disintegrasi, Natalia? Coba tahu. Disintegrasi itu apa? Demokrasi di mana diberi kesempatan kepada setiap warga negara untuk memilih sesuai dengan keinginannya, tidak dipaksakan dalam hal politik. Masih nggak toh? Oke, baik. Sekarang Ibu minta tolong Yuven pada hari ini, pagi hari ini kita akan membahas tentang kehidupan sosial politik ekonomi. Oh iya betul, akan membahas mengenai kehidupan sosial politik ekonomi pada masa Orde Baru. Nah, silakan lihat di konsep peta ini atau peta konsep ini. Pemerintah Orde Baru di Indonesia ada atau di buku? Ada. Pemerintah Orde Baru di Indonesia ini meliputi 3 subbagian. Yang pertama itu lahirnya Orde Baru di Indonesia. Yang kedua, pelaksanaan pemerintahan Orde Baru. Yang ketiga, berakhirnya pemerintahan Orde Baru. Nah, pada poin yang pertama mengenai lahirnya Orde Baru di Indonesia itu terdiri dari 3 poin tadi. Yaitu yang pertama lahirnya Tritura, Suksema, transisi menuju Orde Baru. Terus yang kedua, pelaksanaan pemerintahan Orde Baru terdiri dari itu Jadi Tritura, 3 tuntutan rakyat itu merupakan aksi tuntutan dari rakyat, ya, tuntutan rakyat kepada pemerintah untuk mengendalikan kondisi sosial politik ekonomi Indonesia, toh, supaya stabil kembali. Aksi Tritura. Di surat isi Trituranya sudah jelas. Ada 3 toh. Ya. Itu pengukuran PKI, bersihkan kabinet dan unsur PKI, terus turunkan harga barang atau perbaikan ekonomi. Ada lagi? Memboikot itu semacam mencegah atau menolak, ya, mencegah. Misalnya kita mau membuat sesuatu, ada boikot, cegah itu supaya kita tidak boleh terjadi seperti ini. Paham? Jadi di sini pada tanggal 24 Februari tahun 1946 mahasiswa itu memboikot. Jadi para mahasiswa boikot supaya tidak boleh terjadi apa di situ? Supaya tidak boleh terjadi pelantikan ya. Membuatnya Orde Baru di Indonesia. Jadi sebentar baru dibagi dalam bentuk kelompok, ya, kelompok yang sudah pernah dibagikan, kelompok lama. Lahirnya Orde Baru di Indonesia itu terdiri atas yang pertama, tolong perhatikan ke sini. Yang pertama lahirnya Tritura. Baik, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang Tritura, kita harus lihat dulu yang pertama. Ini poin pertama, lahirnya Orde Baru. Nah, tentunya sebelum lahirnya Orde Baru masih ada Orde Lama. Nah, Orde Lama
Indonesia itu merujuk pada masa pemerintahan Soekarno. Ya, Orde Lama itu merujuk dalam sejarah Indonesia itu merujuk pada masa pemerintahan Presiden Soekarno. Di mana pada masa pemerintahan Presiden Soekarno itu sistem dan keadaan politik Indonesia itu tidak stabil, mengalami ketidakstabilan. Oleh karena itu lahirlah karena sistem sosial, politik, ekonomi di Indonesia mengalami ketidakstabilan ya dalam kehidupan bangsa Indonesia ini, maka lahirlah Orde Baru. Merupakan sebutan terhadap masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Soeharto. Jadi Orde Baru di sini itu merupakan sebutan terhadap masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Nah, Orde Baru itu berlangsung dari kapan? Dari 1966 hingga 1998. Jadi lahirnya Orde Baru. Orde Baru itu merupakan sebutan terhadap masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia dari tahun 1966 hingga 1998. Nah, Orde Baru ini baru merupakan keadaan politik di Indonesia itu baik kalau keadaan atau harga barang yang dijual di pasar itu melonjak tinggi. Kita bisa mampu beli itu. Ya. Jangankan dulu, sekarang saja harga ekonomi di Indonesia, harga sembako sudah naik. Harga sembako sudah naik. Jadi kita lagi mengalami krisis ya, keadaan tidak stabil. Bagaimana kita mengambil suatu sikap atau cara supaya untuk menstabilitas kembali keadaan yang sementara kita alami ini. Jadi aksi dari mahasiswa Indonesia, saya masa transisi adalah Masa peralihan dari suatu keadaan, tindakan, dan kondisi. masa transisi itu masa peralihan. Peralihan dari mana? Dari satu keadaan tindakan tempat ke keadaan tindakan tempat yang atau yang lain. Atau masa pergantian yang berawal dari fase awal, perubahan fase awal ke fase yang baru. Jadi setelah diadakan aksi demo Tripura, 3 tuntutan rakyat, terus ada surat perintah 11 Maret, maka menuju pada masa transisi Orde Baru. Transisi menuju Orde Baru. Di mana kita semua sudah tahu bahwa tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman bahwa masa transisi itu apa? Masa peralihan dari suatu keadaan tindakan kondisi tempat ke keadaan tindakan kondisi tempat yang lain. Jadi lain itu seperti apa, coba? Ibu minta salah satu memberikan contoh tentang masa transisi, yaitu masa peralihan dari satu keadaan tindakan kondisi ke keadaan tindakan kondisi yang lain. Kira-kira seperti apa contohnya? Coba dikulik. Seperti dulu kayak penerangan nih, dulu kita masih pakai lampu pelita dan sekarang sudah pakai listrik. Peralihan atau perubahan yang diberi contoh oleh Nona Bipoli katakan bahwa dulu kita masih menggunakan pelita, lampu pelita. Sekarang kita sudah mengalami perubahan atau peralihan menuju kepada listrik. Itu masa transisi, masa peralihan. Ada lagi? Coba mana? Satu. Masa peralihan dari satu keadaan tindakan kondisi yang lama ke kondisi yang baru itu seperti apa? Ini Nona Desri mengatakan bahwa kalau dulu kita mau bersurat ke seseorang, ya ke teman itu atau ke pacar, ya toh, menggunakan surat, di mana kita mengalami jangka waktu yang begitu lama kapan setibanya. Tapi sekarang
mengalami perubahan yang sangat pesat dengan adanya kemajuan teknologi kita mengalami. Jadi kalian anak-anak zaman sekarang, generasi sekarang itu sangat instan, ya. Semuanya serba instan. Tidak pernah mengalami yang namanya keterpurukan yang sudah pernah dialami masa-masa sebelumnya. Betul, Pak? Betul. Transisi perubahannya semakin maju. Tapi apa? Pemalas belajar. Barang sudah canggih, semua serba ada, instan. Tapi mau belajar saja susah, ya. Oke, itu hanya sedikit intermezzo, ya, memberikan motivasi kepada anak. Kalau kita menuju masa transisi, masa keadaan perubahan dari satu keadaan tindakan yang awal